Semoga lagu-lagu yang kita baru saja nyanyikan tadi sungguh-sungguh mengingatkan kita. Ya. Tidak ada pencapaian yang disebut pencapaian kan. Kalau kita di sini kan beda dengan pencapaian di luar sana. Toh, pencapaian bagi kita ya, pencapaian sukses. Toh, itu sangat berbeda dengan apa yang dipakai oleh dunia masa kini untuk mengukur tingkat sukses seseorang. Ya, kalau kita sukses itu sukses mengenal Tuhan, itu sukses. Sukses melakukan firman-Nya, itu sukses. Sukses memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu sukses. Bukan sukses dapat duit. Iya, saudara. Gembala, ya. Sukses bagi gembala apa? Banyak jemaat, banyak duit. Saya sudah lama buang sukses-sukses yang serupa. Toh? Bukan berarti saya tidak rindu, maksudnya tidak merindukan ada jiwa-jiwa banyak ditolong loh. Saya sangat rindu, saudara. Saya sangat rindu untuk itu, ya. Mengapa mesti ada medsos? Toh? Saya menggunakan medsos untuk itu. Ya, saudara. Ya, terserah kalau orang ada pandangan dia ini, ya sudah terserahlah. Terserah kamu, ya. Tapi untuk saya medsos itu hanya untuk itu. Oh, hanya untuk itu, tidak ada untuk yang lain-lain. Oh. Kalau manusia boleh punya pendapat masing-masing, oh. Jadi ya terserah kalau ada orang yang punya pendapat, oh menurut saya dia ini begini, menurut saya dia ini begini, terserah kamu. Tuh. Yang jelas kalau kamu tanya apa menurut saya menurut kata Tuhan. Ini menurut saya. Itu. Sekalipun saya tahu, ya. Oleh karena ini yang menyukai firman Tuhan kan sedikit, saudara. Menyukai firman Tuhan sedikit. Apalagi yang menyukai kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Lebih sedikit lagi. Nah kalau saya tahu keadaan seperti itu. Harusnya ini kalau saya merindukan diterima oleh banyak orang. Harusnya berarti saya akan mengikuti cara pikir masa kini seperti apa. Yang diterima oleh orang masa kini seperti apa. Pakai saja cara pandang mereka supaya diterima oleh banyak orang. Semua orang kan share. Saya bingung, pagi-pagi saya lihat ada saja status selamat pagi. Hari ini ya ada rezeki yang besar untukmu. Berkat dari langit tercurah untukmu. Waduh, ini ribuan orang yang share, sudah tahu enggak? Bukan cuma yang komen. Lalu itu status mana? Status grup Kristen. Kan? Dia tahu tuh yang laku di pasaran apa? Dia tahu yang laku di pasaran apa. Oh. Ini orang Manado. Yang laku di pasaran tentu makanan Manado. Oh. Mau jual sini makanan Portugisnya, ada orang beli. Tuh. Orang kan yang mau berjualan di pasar, dia mesti baca juga. Tuh. Pasar cari apa? Itu. Orang-orang yang ke pasar maunya apa? Jangan pasar tradisional, di situ dia jualan stik, ya enggak ada yang beli.
sana jual bobengka. Nah, itu orang beli pasti. No? Kalau tidak ada orang beli, bawa di pastorin nanti Tom beli. Pas pengucapan, sana baking dodol, baking nasi jaha, itu orang cari. Saudara baking dodol hari Natal, orang malah bingung. Nyanda apa kata istilah? Nyanda cocok. Nyanda cocok dengan situasi. Itu. Jadi sekali lagi, saya tahu pasaran minta apa. Tapi sebagai hamba Tuhan, setelah baca firman Tuhan, loh, saya tahu Tuhan suruh apa. Tidak disukai, loh, Tuhan tidak suruh kamu mesti disukai. Cari kesukaannya. Baca lagi Galatia 1 ayat berapa? 8. Tuh. Jadi saudara berdoa pendetamu jadi seperti itu. Coba 3. Jadi bagaimana sekarang? Kong bagaimana dang? Nah itu tuh. Jadi bagaimana sekarang? Tuh. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apa? Tuh. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Dengar baik-baik. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Kok bukan hamba Kristus? Sampai jumpa di Yerusalem baru. Ini di bumi saja sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Kok mimpimu masuk surga? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Coba, apa kita ingin tahu? Tuh. Ini tuntutan orang-orang yang lain kali datang, lain kali nyanda. Emang kita ingin tahu? Tuh. Saya kadang-kadang sampai berpikir begini. Saya memang 1.000.000% tidak maha tahu. Gitu. Karena yang maha tahu itu cuma Tuhan. Tidak ada manusia maha tahu. Tapi sekali lagi sebagai hamba Tuhan yang berdiri di sini, kita dapat lihat saudara ini suka atau mau. Dapat lihat biar saudara tertawa. Dapat lihat angko BH3 padahal. Ini pendeta ini macam-macam. Ya ampun. Betul saudara. Ya, ini cuma kita punya perasaan. Ternyata setelah ya betul. Yang kali memang Tuhan lengkapi saudara ya, dengan indera yang lebih jauh, melampaui apa yang terlihat. Ya, itulah hamba Tuhan. Kalau masih mau cari apa yang menyenangkan manusia, ya aku bukan hamba Kristus. Kong siapa pe hamba dang. Coba tuh. Bayangkan kalau saudara dilayani oleh pendeta yang bukan hamba Kristus. Siapa hamba Kristus? Yang cari kesukaan Kristus. Bayangkan sekarang pengkhotbahmu bukan yang mencari kesukaan Kristus, tapi cari kesukaanmu. Berarti kau sedang dilayani oleh bukan hamba Tuhan. Lalu kau senang begitu. Yang penting kan menyenangkan hati kita. Pokoknya orang tertawa terus. Sudah lihat ini? Ya.
sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Aduh, lalu orang, ya bagaimana tuh gereja mau maju pendeta? Tuh, bagaimana orang mau tahan Mbak dengar? Loh, justru saya berjuang supaya Roh Kudus terus hadir di ibadah kita. Karena ibadah menjadi kosong waktu Roh Kudus tidak mau lagi bersama kita, tidak mau menyatakan kehadirannya. Ya tidak guna percaya. Tuh. Sekali lagi memangnya apa DP susah kita cuma mau tulis. Tuh. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, saya berdoa tingkap-tingkap langit terbuka. Tuh. Rumah, oto, ciri semua dari langit. Tuh, ciri pangko pe atas kepala kok benjol angko. Bodoh sekali saudara. Tuh, orang lain Tuhan tolong saya yang turun pe hamba Tuhan. Tuh, mendoakan kita apa yang perlu. Tuh, apa yang perlu untuk akhirnya aku menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuh, tadi awal ibadah ya, saya bilang tentang menyesal itu bagus hari ini. Jangan menyesal kemudian tak ada gunanya. Saudara tahu tuh tanpa penyesalan di mana? Di mana? Kenapa? Ini tempat penyesalan tidak berujung, neraka. Semua orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh masuk sana. Kon dia menyasal terus no. Bayangkan saudara, coba saudara menyasal. Kalau masih menyasal di dunia ini, ya masih ada DP ujung. Masih boleh berubah kalau menyesal sekarang. Maka kalau menyesal nanti, semua tahu toh pepatah itu. Apa? Menyesal kemudian tidak ada gunanya. So bilang yang berguna itu cari Tuhan. Yang berguna itu lakukan firman-Nya. Cari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan dagingmu. Orang masa kini sekarang tuh karena ini zaman media sosial tuh, maka saudara banyak sekali pesan-pesan yang dulu ya, kalau pesan kesehatan orang cuma mau dengar dari dokter. Kalau sekarang sampai tuh orang yang tidak pernah sekolah dia so tahu itu. Kalau sakit ini, kalau berasa begini, oh berarti ngana mungkin sakit ini. Kenapa? Loh, ada saja pesan di WA. Contohnya kalau dia dokter di mana? Tapi kan masa kini nah, itu AI dan semuanya. Saudara, apa kondisinya omanya dia menyawa semua. Dia tahu. Saudara mau tanya. Tanya apa? Mau tanya sakit apa, gejalanya seperti apa, begini dan begitu. Oh, saudara tanya kok dia jawab. Nah, maka semua orang bisa jadi dokter. Mar orang ini mau cari tahu Tuhan kote suka apa. Ya. Memang ada saudara, cuma lagu memang itu. Cuma saya setiap kali kalau tuh lagu itu sama nyanyi, masalahnya itu ada di flash di kendaraan ya. No flash itu tidak pernah ganti DP isi. Jadi mau dari dulu Sonin tahu itu seberapa lama. Ya, jadi kalau sampai di lagu itu, saya kadang-kadang sampai begini. Bukan main ini orang dah baking di lagu ini. Oh,
Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang sangat sibuk. Ya. Tapi setiap kali kau panggil namanya, dia dengar. Dia abaikan kata semua DP sibuk karena dia dah dengar foni dah bapanggil. Dia banyak sekali DP kerjaan. Itu lagu itu tulis. Saya kadang senyum-senyum sendiri dengar. Dia bilang tuh, dia sebenarnya sibuk mau kasih makan burung, tuh, gambar pelangi, Tuhan kata sibuk tuh. Tuh. Tapi setiap kali kau panggil namanya, wah, dia langsung bilang, ya nak, tuh, kamu mau apa? Setiap kali kamu alami kesulitan, kamu tidak tahu Tuhan so di situ dah agak-agak. Oh. Dia bilang Tuhan itu punya apa? Punya planet Jupiter jadi DP bantal. Dia punya apa? Nah, dia punya lagu-lagu malaikat untuk jadi DP lagu pengantar tidur. Tapi dia memilih untuk tidak tidur. Kenapa? Karena dia mau jaga bangko. Nah, itu Tuhan. Toh. Kalau orang komang, ada waktu mau pergi gereja, ya nanti jeleng kali. Ada waktu mau berdoa, ada baca cerita yang tamang. Kalau saudara ingin tahu, Tuhan mengabaikan segala sesuatu. Mau dengar apa tuh orang. Ya itu maksudnya, itu cuma gambaran saja saudara. Gambaran saja, padahal Tuhan tidak pernah bisa disibukkan oleh apapun. Dia itu maha. Ya. 1 miliar orang sekali memanggil dan dia bukan sobingo. Kalau orang kan langsung kewalahan, boro-boro 1 miliar. Ya. 2 orang coba panggil di WA, saudara terpaksa 1 mestinya. Tunggu ya, kenapa ya? Semua bilang gitu nama semua. Ini boleh bilang. Kenapa Deni dah bapangge? Ya. Endok dah bapangge, mar Deni dah bapangge. Endok sebentar ngana Om Deni dulu ya. Mar kalau Tuhan semua 1 kali panggil dan dia, wah ini yang aku suka. Aduh, saudara, itu tuh Tuhan. Sadar dan bertobat. Kalau untuk hal yang lain, orang selalu prioritaskan, bayangkan saudara. Mar kalau Tuhan nanti sebentar kok mau ibadah. Ya ampun. Kan? Yang mau jadi, karena hamba Tuhan itu hamba Kristus itu bukan cuma ini pendeta. Loh, hamba Kristus, hamba kebenaran, torang semua harus. Kalau enggak, torang akan menjadi hamba dosa. Hamba kepada keinginanmu sendiri. Akhirnya saudara apa? Dibingungkan. Disibukkan dengan tuntutan dagingmu. Tadi ada yang saya dengar, siapa? Christina Onassis. Ada yang pernah dengar nama itu? Christina Onassis. Ya. Dia ini, tunggu. Tadi ini nama terkenal, saudara. Nama terkenal sebenarnya kalau saudara Google langsung muncul namanya. Ya, kita bilang saja wanita terkaya. Dia mati
mati bunuh diri. No baru DP nama Jo Kristina, pasti Kristen. Siapa dia dek? Businesswoman. Ada lagi, ada yang menyolok sebenarnya terhadap perempuan itu. 37 tahun. Saudara lihat ini, tuh. Saudara belum bunuh diri, belum kaya kataku. Kapan kau belum bunuh diri? Belum terkenal. Nanti kalau semua orang suka Pak Angko sudah. DP terakhir Angko disakiti oleh seseorang, yang baru ngana bunuh diri di situ. Tuh. Baru tuh laki-laki lain begini. Kapan ngana bunuh diri? Kita ada tunggu-tunggu Bang Ana. Tuh. Lu ngerti? Ini waktu orang diperbudak oleh dunia. Tuh. Diperbudak oleh apa yang dicari, disukai oleh manusia. Nanti saudara lihat. Sekali lagi kalau sekarang ini saudara belum pusing. Karena sebenarnya ngana belum banyak doi. Tuh. Yang pengen, kita ini justru kita pusing karena kita tidak ada doi. Tuh, saudara kok ingin tahu ya. Itu orang yang akhirnya bunuh diri karena terlalu gagah. Karena semua orang suka. Tuh, semua orang baku rebe, akang pa dia baku rampas akang. DP terakhir dia bunuh diri. Atau dibunuh orang. Semua makanan dia boleh dapat. Nah itu. Kage. So saki ini, saki itu, ini dan itu. Itu orang kasih yang ini tahu mau makan apa. So itu angkonya saki. Orang lain bersyukur terima kasih Tuhan. Kita so nyak makan ini. Ya. So 5 hari nyak makan enak. Terima kasih. Pantas kote kita nyak saki-saki. Nah gitu bersyukur. Tuh orang jelong-jelong terus. Kalau dia cilaka yang pesawat. Saudara naik pesawat. Yang penting ada pesawat KP pendeta. Angkotnya ada ciri yang pesawat. Nah, coba. Harusnya terima kasih Tuhan. Untung kita cuma punya KP. Dan ini kalau kita ada di Amerika. Bagi ini kita yang mungkin salah satu penumpang. Kong kita ciri. Kong sekarang meledak le. Untung kita nyandak tinggal di LA. Kalau enggak, tapi rumah berarti angus. Untung kita bukan salah satu bintang Hollywood yang kita per rumah besar sekali. Tuh, begini ya sudah sekarang kita jadi pengungsi. Coba saudara ya. Orang ini bukan sapa-sapa dan nyandak bikin repot pas sapa-sapa. Mari orang bersyukur untuk semua yang Tuhan masih beri. Tuh. Tuhan ingatkan kita baca firman-Nya. Baca. Ingatkan lagi waktu saudara baca firman. Dapat ingat. Ini kita cuma baca-bacanya nak baking. Kan bagus engkau baca jadi. Terima kasih Tuhan engkau mengingatkan aku. Ini kita 10 kali janji. 20 kali. 10 kali berjanji, 20 kali melanggar janji. Itu kan orang bermodel. Cuma mati-mati di janji. Nggak dapat baking itu janji. Itu lain. So itu kita nggak dapat janji. Kau berjanji pas apa? Sudah tahu enggak? Ini janji dan tidak berjanji. Ada orang berjanji dan akhirnya tidak bisa ditepati janjinya. Yang lain oleh karena tidak pernah berjanji, dia merasa dia tidak perlu melakukan sesuatu. Kita kan ada janji. Hati-hati saudara. Ya,
Waktu saudara hidup di dua kutub ini, dua kutub yang berbeda ini ada padamu. Ya, dia nih mau berjanji dan sekaligus apa? Dia cuma berjanji. Ada orang kan, oh lebih baiknya nggak usah berjanji. Iya. Dan akhirnya karena kau tidak mau berjanji, akhirnya kamu tetap melakukan yang sudah selama orang tahu ini salah. Saya temukan diri saya, saudara. Kalau berani kita nyak berjanji, dengan mudah saya abaikan yang saya tahu ini padahal ini Tuhan suka. Maka kita nyak janji. Janji ini sering ini mendisiplinkan kita akhirnya. Ini kalau orang masih takut Tuhan. Lain kalau saudara nyak takut Tuhan. Ya. Tapi orang yang takut kepada Tuhan. Waktu dia janji, bagus saudara. Waktu saudara lihat dirimu kau tidak bisa berubah. Ya. Salah satu caranya adalah berjanjilah. Iyo. Duh, mari kita selalu ingkar janji. Loh, makanya janji kepada Tuhan dan tolong aku Tuhan. Supaya aku penuhi janjiku. Karena sekali lagi, orang ini memiliki Tuhan yang berjanji. Saya sudah ulang-ulang kepada saudara ini padahal ya. Bayangkan Alkitab kita. Ya. Perjanjian lama. Tuh. Perjanjian lama dan tulis bagus. Janji. Kong? Dia berjanji Pak, orang yang mau berjanji. Berarti bertepuk. Oh tahu katanya. Bertepuk sebelah tangan. Ya, nyandak babunyi. Itu Tuhan. Orang suka sekali bahkan tuntut-tuntut Tuhan pejanji. Mana Tuhan pejanji? Mana Tuhan pejanji? Yang ada tuntut-tuntut janji siapa? Tuh orang yang mau berjanji. Waktu tanya pada dia, enggak janji nih, mau ibadah. Enggak janji nih. Saya dulu sering begini, berjanji kuat. Aduh, enggak janji. So itu angkonya enggak pernah merasa itu. Nyandak janji. Soalnya kita kok ada janji dengan siapa dang? Deng tapi tamang. Jadi ngana sobat janji dengan angko petamang. Toh. Lalu setelah sakit, Tuhan bukankah engkau sudah janji? Kesembuhan itu milik orang percaya. Ada berjanji pasal? Tuhan ada berjanji pasal apa? Pak orang yang ini mau berjanji. Saya bilang Akang pernikahan itu nggak pernah jadi kalau dua orang itu nih mau berjanji. Itu tuh DP nama hubungan. Orang ada hubungan dengan Tuhan. Oh saudara kasih yang orang ini hubungan perjanjian. Ya. Ini kalau bicara perjanjian saudara akan lihat mulai dari Abraham ada perjanjian. Nuh perjanjian, ada perjanjian Nuh. Ada perjanjian dengan Abraham. Terus itu perjanjian semua. Hubungan itu ada karena ada perjanjian. Kalau orang itu nih mau berjanji dengan DP nama berarti orang itu tidak mau memiliki hubungan denganmu. So itu dia
Ini mau berjanji. Kamu mau terhubung dengan Tuhan. Lagu, kan lagu lagi top sekarang. Lagu rohani DP judul terhubung. Tahu terhubung dengan siapa? Dia suka sekali terhubung dengan Tuhan. Maka kalau Tuhan mau hubungi pada dia, ya yang nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dia mau angkat Tuhan dah panggil. Padahal Tuhan yang kasih itu HP, Tuhan yang kasih itu pulsa, Tuhan yang kasih DP hidup. Mar tuh pemberi hidup mau panggil dia nih mau dengar. Dari dia dah sibuk dengan dosa. Dia sibuk terhubung dengan dosa, Mar DP lagu terhubung. Kalau dia ada perlu, dia suka, dia terhubung dengan Tuhan. Ya, pokoknya peklar Tuhan jawab, dia langsung tutup telepon. Toh, Tuhan panggil ulang, berhenti dengan dia. Toh, so kelar pokoknya. Tuh orang hubungan. Nanti kalau ada persoalan lagi, halo Tuhan. Toh, oh Gabriel yang angkat. Gabriel, Tuhan Yesus ada. Gabriel bilang, Tuhan bilang kata dia mau bicara dengan anak. Saudara suka enggak kira-kira ya? Waktu saudara menghubungi kon Tuhan jawab, bilang ke sana Pak Gabriel, bilang ke sana Pak dia, tanya anak mbak kuda apa dengan dia. Ya, tani mau cari-cari Pak dia. Jangan cari-cari Pak kita. Kenapa? Karena sepanjang hari aku mengulurkan tangan, sepanjang waktu aku menunggu kau bertobat. Dan kau tidak peduli. Jangan. Saya biarkan itu YouTube berjalan dan saya terkejut. Ini tahu jam berapa tadi waktu saya terbangun pertama? Ya, khotbah dari ada pendeta Indonesia yang lain kali kita dengar. Tadi waktu saya bangun, wah, ya boleh juga. Ya. Ini pendeta tua, oke. Dengar. DP khotbah saya lihat selama kalau 35 menit. Sudah ganti khotbah. Wah. Kalau bilang bicara jago bicara, wow terkenal kan karena dia jago bahasa Inggris, jadi dia leodo ya, pokoknya kemana-mana dia. Tuh mau bilang semua lebih jelas nanti. Saudara, lalu ini dia kayak apa ini? Aduh bayangkan saudara, ini gereja besar ini, aduh pusing. Ya, beberapa film ditayangkan di depan. Beberapa, jadi bukan cuma satu. DP khotbah cuma 33 menit. Ya, kong itu tadi 2 atau 3 film. Dia aja komen, aduh ini film ini bagus sekali ini. Oh kasihan Tuhan, mari. Banyak sekali ya DP jemaat. Semua orang suka pada dia. Dia bercerita tentang mujizat yang terjadi waktu dia doakan. Setan lari terbirit-birit kalau dia usir. Kok hantu itu siapa yang percaya pada dia? Hah? Daripada percaya pada pendeta Rona? Oh di gereja bukan cuma satu tempat. Di mana-mana dan menurut yang saya lihat saudara, wah ya. Dalam tanda kutip semua maju. Pokoknya pasti ribuan orang. Nah, sampai dengan orang, tambah 20 orang, wah banyak sekali. Pokoknya terkenal. Dan sekali lagi, aduh. Jadi tadi dia bicara tentang apa tadi? Terakhirnya itu kenang dari dia. Oh.
Ini, apa tadi dia bilang? Ini gunanya pengharapan. Ada contoh peristiwa. Peristiwa di mana? Peristiwa di film. Bukan kisah nyata, saudara. Ini betul-betul film, fiksi. Jadi bukan film kisah nyata, kesaksian, bukan. Masa itu jadi ilustrasi pengharapan kepada Tuhan. Aduh, rasanya kita mau bataria. Tuh, tapi kan ya, for apa nggak mau batarianya, nggak guna. Tuh. Martantu kan tuh kalau berani dia yang mati, udah 1 miliar. Orang, waduh, Pak. Bapak sudah meninggal, Bapak sudah jumpa dengan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan dah cari-cari pengkhotbah model begini di sorga. Kalau tidak salah dia bilang nanti orang akan berkhotbah di. Kalau tidak salah dia juga yang bilang tadi, ya. Entah terlalu banyak nih khotbah yang kita dengar. Tidak salah saudara, ada ini orang ini akan berkhotbah di sorga. Hah? Ngana mau berkhotbah di sorga? Saudara, ini yang kita sedang lihat masa kini. Waktu saudara berpikir ini masa baik-baik, aduh kasihan. Tuh. Kalau gereja saja seperti ini, kok bagaimana tuh di luar gereja? Ini orang lain kali Talia, dia kalau bicara kekudusan, bagus sekali, ya. Kurang tergantung judul, ya. Jadi kalau DP topik tentang kudus, ya dia bicara kekudusan. Kalau DP topik tentang kekayaan rohani, dia bicara kekayaan rohani. Maka kalau dia bicara tentang kekayaan materi, ya dia bicara kekayaan materi. Seperti tidak ada lagi dasar. Saudara hanya akan melihat apa? Ketidakbenaran yang tampak seperti kebenaran. Setan kan begitu mana? 1 Korintus ya? 1 Korintus 11 atau? 1 Korintus 17. Coba lihat. Iblis menyerupai malaikat terang mana? Coba lihat dari ayat sebelumnya deh. Coba lihat ayat. Angkul lihat di ayat sebelumnya itu apa? Coba lihat. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Boleh enggak? DP ayat sebelumnya ada enggak? Siapa orang-orang itu? Ada keterangan enggak di situ? Sebelas. Bolehlah sini. Boleh dari sini. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, lihat perhatikan ini Paulus ya. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya.
Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ini maksudnya ini kemegahan di sini, ini kemegahan Paulus terhadap maksudnya hal-hal untuk komitmennya terhadap kebenaran. Pasti seperti itu. Ya. Ya saudara, sekali lagi, saya sudah lama bayangkan membuang pikiran orang untuk ini pendeta terlalu negatif, iyo ngoni jatuh positif. Tuh. Saudara. Menurut pandangan positif yang disebut positif ya oleh dunia ini, oleh dunia masa kini. Saudara akan temukan semua pandangan positif dunia ini ini kalau mereka perhatikan perkataan Yesus dengan pandangan positifmu, kau akan menganggap perkataan Yesus negatif. Kok bisa? Kamu orang Kristen? Hah? Kamu pengajar Alkitab? Kok bisa kamu punya pandangan seperti itu? Harusnya berdoa, minta Tuhan menjamah cara pandangmu. Sehingga kau tahu, semua yang Alkitab nyatakan, dunia anggap ini negatif, nah apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Ya. Yesus waktu dia bicara keras, dia tidak bermaksud hendak menyakiti kita. Dia selalu bermaksud untuk supaya kita ini selamat. Saya selalu coba pakai contoh kita dan anak-anak. Coba orang tua yang sayang anaknya, jam tidur dia akan suruh anaknya tidur, walau anaknya menangis. Itu. Sekarang kamu menangis, nanti kamu akan tahu bahwa apa yang mama bilang, apa yang diharuskan kepadamu, itu yang tepat. Jangan bilang, tapi tamang semua. Bolehnya ndak usah tidur siang. Kenapa kong kita mama suruh-suruh tidur siang? Tuh. Kenapa mama suruh kita mesti sikat gigi? Tuh. Dorang ndak peduli ndak jadi sikat-sikat gigi, ndak peduli. Tuh. Ndak usah mandi bersih-bersih ndak apa-apa. Tuh. Mama yang baik akan mengajarmu kalau mandi, cuci rambut bagaimana, jangan lupa tuh talinga dicuci, bikin sibuk Jo, gimana sih? Nanti kalau baca biu baru aku bingung, gitu tuh, itu kan orang tua yang baik. DP anak yang dia baru ajar mandi. DP anak habis mandi dia cek bersih atau nyanda. Kalau enggak bersih dia suruh ulang. Atau kalau mandi dijaga. Susi. Cek. Itu telinga sudah enggak? Belakang telinga sudah enggak? Kalau orang tua yang enggak peduli bodoh amat, dia enggak peduli. Nah, nanti saudara akan nikmati hasilnya. Jangan bilang tuh orang tua kasih biar DP anak. Kong itu lebih bagus dari orang tua yang memperhatikan anak-anak. Mana masa anak kelas 1 SD suruh siapkan baju sendiri. Ya, baju kotor. So itu, kenapa kok nggak baju cuci? Kelas berapa kotek dia? Kelas 1 SD. Ini yang mesti periksa siapa? Tetangga atau mama? Coba. Sudah yang urus pak kita ngoni kan tetangga biar ke sana. Kan orang. Ini sobreng ini mama model begini tuh. Untuk mama cuma ada FB. Ada baju, nyanda ada kita mau semoga. Pi goreng itu telur. Baru TK dia. Baru mau 5 tahun, semua angus dia mama.
Coba. Anak susu. Apa? Kanaya ada apa? Kanaya mau goreng telur. Mesti mama. Kanaya duduk di situ. Ya. Pokoknya Naya so tahu. Nah, kan ada yang coba atau oke. Coba mama mau lihat. Mana kalau so tahu? Coba kok saudara. Itu bukan karena orang tua tidak suka dengan anaknya, tidak sayang, tidak bisa saudara. Aduh. Justru ini karena orang tua sayang anaknya. Jadi anaknya didisiplinkan, diatur. Tuh. Waktu Tuhan bicara keras. Bukan karena dia membenci kita. Tuh. Tuhan waktu bicara keras. Pases. Coba. Yang kita bilang, oh Tuhan masalahnya aku mengerti kita seolah-olah sekali. Tuhan tahu apa yang dia izinkan terjadi. Kok saudara, toh. Tadi dang biar cuma sedikit perubahan dang. Tadi sudah jarang-jarang juga saya datang ke gereja. Kita mulia dulu di gereja. Robah sedikit DP kedudukan bunga kah. Apa. Lap-lap sedikit itu boleh lap. Coba saudara, ini saya ajar ke anak-anak. Ini kan ngoni tinggal di sini. Ingat baik-baik ini rumah Tuhan. Ada baking, ini baking for Tuhan. Bayangkan saudara, saya taruh itu di dalam hati. Saudara pastinya tidak percaya, saya bilang Akang tuh hari, kalau kita yang bersihkan ini sampai tuh kaki kursi kita lap saudara. Dulu anak-anak papa berpikir, siapa kok mau pilih ya tuh kaki kursi. Saya bilang, dorangnya tidak mungkin dorang mau pegang itu. Kita ada pegang ini karena tak tahu ini Tuhan punya. Oh iya Kang. Saudara, itu ya, saya taruh itu di dalam hati. Ya saudara mungkin menurut saudara, dosa keterlaluan Kang. Bukan soal itu. Saya taruh di dalam hati, saya sedang melakukannya untuk Tuhan. Dulu saya masih ingat sekali itu ya. Ini papi pemodel dulu ya. Tak masih ingat saudara. Dia kalau mau atur tuh kursi, dulu tak masih ingat saudara. Ya. Tuh kursi di gereja memang dia keker dari belakang. Mesti sama rata. Padahal sabantar waktu dorang datang, dorang kasih pindah di kursi. Tuh, dorang sepiring ke sana, kasih miring kamar rendah. Pokoknya dia kalau dia mau atur tuh kursi gereja tak ingat. Dia keker dari belakang. Semua mesti rata. Gitu saudara. Kenapa? Ini dilakukan untuk Tuhan. Dan saya bersuka cita dan bahagia Tuhan meletakkan hal itu di hati saya. Betul saudara. Ya. Yang kali datang tuh hati pasti ngana, pasti orang belum begini. Dia kok mang so tambah-tambah. Yang kali dalam hati ya. Kurang terserah kalau orang bilang so tambah-tambah atau apa ya. Masing-masing orang kan boleh memiliki pendapat sendiri. Tuh. Tapi yang jelas saya melakukannya karena saya tahu. Tadi begini for Tuhan. Waktu saya beritahu kepada saudara kebenaran. Saya tahu saudara sakit hati. Tapi ini kan kebenaran. Yang orang cari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau gara-gara kebenaran yang keras seperti ini. Lalu orang-orang itu mengambil keputusan untuk tidak lanjut. Sudah tuh. Yang dia tolak kan Tuhan. Yang ditolak kan Tuhan. Kok kita bikin apa? Iya saudara. Bikin apa? Sekali lagi. Sakit hati. Pasti sakit hati. Siapa bilang yang ada sakit hati? Ya. Tapi selama saudara. Saya berdamai dengan segala sakit hati begitu. Udahlah. Kalau tanaman itu tanaman Bapak. Dia yang tanam yang ada orang mau dapat sabu tuh dia.
Tapi kalau dia bukan tanaman Bapak, tunggu Jo. Pasti dia tak cabu. Yang bilang kenal kita. Yang bilang Yesus. Itu banyak kok. Hah? Kalau dia bukan tanaman Bapak. Dia pasti dicabut sampai ke akar-akarnya. Kenapa mesti lengkap dengan. Karena dia yang tidak akan bertumbuh lagi di sini. Begitu. Kenapa mau sakit hati? Awal sakit hati, lama-lama enggak usah. Dia tidak dipilih Tuhan untuk itu, sudah toh. Justru yang sampai ini duri. Tuhan tidak mau bikin bersih, aku mau tahan tuh duri. Coba. Nah, semoga saudara-saudara ini bukan duri. Saudara adalah ranting-ranting yang menghasilkan buah. Kenapa? Waktu ranting itu tidak menghasilkan buah. Matius 3 ayat 8. Mana itu? Ayat 7 ya? 7 atau 9? 9 berarti. Mana itu? Kapak sudah tersedia. Nah, ayat 10. Lihat. Bayangkan ini. Ini firman Tuhan. Apa? Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ini yang tidak keras. Bayangkan. Tuhan susah dia tuh tomako di situ. Kok menang enteng? Di mana? Di akar pohon mana? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, bukan tidak berbuah, tapi buahnya tidak baik. Buahnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada harinya apa? Dia pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kong nyandak tako angko toh? Bayangkan. Tomako so di situ. Bukan baru mau beli. Toh? Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Sekali lagi, mengapa saya begitu keras? Ya. Ini kepada anak-anak saya tanya. Saya begitu keras saudara ya. Lain kali sampai sebenarnya kita sendiri sudah rasa sayang. Rasanya tiap kali mau bicara saya mau peluk pada orang. Ya. Tapi biasanya soalnya semua yang kita bilang kalau kita so peluk langsung lemah. Nah. Jadi lain kali kita tahan saudara. Biar so rasa sedang mau sapu bukan mau sapu begini. Mau kasih ingat. Mama udah bilang keras ini karena sayang. Itu sih. Jadi kali waktu saya merenungkan sampai di perenungan Tuhan potong, Tuhan buang di api. Tuhan kasihan. Jadi orang masuk neraka. Duh kasihan tuh. Aduh. Baru kemarin kalau tidak salah. Ya. Waktu saya tertegun maksudnya. Tuh. Mendengar firman Tuhan. Loh, ini hati langsung bataria Tuhan. Kasihan. Jangan sampai orang masuk neraka. Iya saudara. Sampai seperti itu. Sekali lagi, waktu saudara lihat. Saya sampai jadi keras. Ya. Tiba-tiba ingat Musa itu dianggap sebagai pria yang lembut hati ya. Kalau tidak salah begitu dia kata-kata. Tapi waktu Israel menyakiti hati Tuhan.
Bayangkan dia turun dengan 2 log batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Kau Musa lempar. Iya saudara. Mana tuh ayat itu? Dia lempar saudara. Rusak no. Bayangkan. Itu berapa lama coba saudara. Musa itu naik di gunung Tuhan yang suruh. Ya, waktu dia terima Taurat itu. Ya, 2 log batu. Itu Musa di atas gunung. 40 hari. Tidak makan dan tidak minum. Ini tuh orang pandang enteng firman Tuhan. Saudara pikira untuk menerima pewahyuan dari Tuhan memangnya gampang. Ternyata ini firman Tuhan saudara. Ini kalau Tuhan yang tidak berkenan padamu, orangnya tidak akan mengerti ini firman Tuhan biar saudara baca. Kalau saudara mau dengar tuh orang yang apa? Yang persekutuan Tuhan ini tahu. Oh, Mardia Komang MTK. Kenapa kau cari itu profesor 1 kali? Coba tanya apa dia? Yang dia baca sungguh-sungguh Alkitab atau dia baca buku apa? Lalu kau pikir dia pasti so pandai? Pasti dia paling tahu. So bilang akang. Hamba Tuhan mau mengerti ini firman Tuhan. Kau nyandak doa puasa nyandak mengerti. Lalu saudara pikir semua pengkhotbah dia pasti mengerti firman Tuhan, saya tidak percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begitu. Firman Tuhan cuma bisa dimengerti oleh orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yesus bilang apa? Silakan mereka mendengar, tapi mereka tidak akan mengerti. Silakan mereka membaca. Kepada saudara selalu dibuktikan. Yohanes pasal 3 misalnya. Nikodemus itu guru Israel, sekarang apa ya? Guru agama. Ahli Taurat ini di Israel. Dan waktu percakapan dengan Yesus bilang apa? Kau pengajar Israel. Dan ternyata waktu aku bicarakan hal-hal rohani kau tidak mengerti. Dengan kata lain kau nggak ajar apa? Kasihan. Dulu itu ya nggak ada film. Nggak ada cerita yang lain. Dan Nikodemusnya nggak mengerti. Toh kong sekarang katu. Segala rupa tayangan. Kong ini orang yang nggak pernah bersekutu dengan Tuhan. Saudara pikir, kok dia mengerti? Iyo, nah padang. Ini so ada ini, satu Indonesia orang sama. Kita so tahu ini ayat-ayat ini sudah. Iya sudah. Taruh di situ. Sudah. So ada DP PowerPoint. Tuh. Tunggu pendeta mau Mbak Uni dulu. Mau Mbak Uni Batman. Kira kok gampang sekali lagi. Menjelaskan ini ternyata bukan lagi dari Alkitab. Tapi menurut Bapak ini, menurut itu, menurut siapa? Maka setelah periksa Alkitab, bukan cuma lari 100 meter, so lari 1 juta meter. Dari kebenaran yang sejati. Hal itu tidak usah mengherankan. Toh, balik ke 1 Korintus tadi. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau dia jadi malaikat gelap. Kalau dia jadi malaikat gelap. Orang langsung tahu.
Kalau iblis kong tampil kemari dia sudah pakai tanduk, pakai lidah merah. Tuh. Dia telinga panjang. Saudara langsung gini, setan. Kalau dia tampil kemana? Pakai baju putih. Bapak, ibu sekalian. Nah, saudara langsung, aduh, dari surga ini. Dengar firman Tuhan, sudah langsung kram. Ini pasti ini baru turun tadi. Baru turun dari surga. Ada pusing. Itu iblis bodok. Ya. Kalau tampil di muka saudara, dia pakai rupa Batman. Iblis bodok itu. Iblis untuk backing. Waduh. Ya. Manjo. Yang solala daripada mengantuk manjo. Orang TikTok dulu. Toh 5 menit. Nah, baru nanti dilanjutkan sesi 3. Nanti pakai baju. Nanti pakai lagu rohani. No ses. Asik ini. Seso gaul sekarang. So mimpi-mimpi begitu ya. Tuhan tolong. Sesatu jangan lama-lama. Yesus berdoa. Doa ini. Doa. So mulai lain dia sekarang. Dia semua panggil orang badiri. Kong balumpa dulu 3 kali. Menghadap utara, menghadap selatan. Ini kan yang sedang terjadi. Udah. Semua bilang, aku milik Tuhan. Aku mau ke sorga. Yang kau ajar bukan apa yang sorga ajar. Cuma selalu apa? Jemaat dilengkapi dengan yel-yel. Tapi firman Tuhan tidak pernah diberitahu dengan benar. Coba saudara. Saya bilang Akang. Orang Kristen murid Yesus yang benar. Yang memang rencana mau pergi surga. Setiap hari mereka menyelidiki firman Allah. Tuh. Kisah 17 ayat 11. Tiap hari. Tuh. Mereka jadi lebih baik hatinya. Kenapa? Karena bukti dari penerimaan mereka terhadap firman Tuhan adalah tiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Itu mereka menerima dengan rela hati. Begitu tuh orang terima firman Tuhan. Dia cek betul enggak tuh tanda terima tadi. Yang enggak pernah cek, kalau pendeta itu yang bilang pasti betul. Duh ternyata ya. Abis pendeta Rona bilang begini, kita ada dengar tuh sana, dia bilang lain. Ternyata betul, pendeta Rona salah. Loh, aku udah cek enggak tuh dia ada bilang itu cocok enggak dengan firman Tuhan. Itu tuh. Ini tuh orang ini mau di surga saudara. Akan kira mau di surga gampang. Sedang cuma mau pergi Jakarta. Susah di peraturan mesti ini, mesti begini, mesti begitu. Mau pergi surga untuk pandang enteng sekali. Tuh. Kan saudara ya. Semakin saudara menyukai firman Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Saudara justru akan berdoa untuk saya. Tuhan tolong kasih ya. Supaya ini turun pendeta ini dia tetap dalam kebenaran.
Dianya tidak sembarangan badengar. Tuh. Coba saya dengar itu pengkhotbah yang berbahasa Inggris. Kung kiapa dong samus betul. Nah, gitu saudara. Tuh. Ini karena live saya lebih sering tidak menggunakan nama. Tuh. Tidak perkenalkan nama yang saya dengar itu kepada saudara. Ya. Karena memang tidak semua yang mereka bilang saya terima. Tetap saya mesti uji. Sungguhkah ini benar? Ya. Oh, apalagi yang memang benar-benar menyimpang. Nah, biasanya sudah semua dengar Pak dia. Iya saudara. Bukan karena dia lulusan dari. Saya langsung lama makanya itu taruh di dalam hati saudara. Mau lulus dari mana kayak dia? Sungguhkah dia hamba Tuhan? Memang saya paling suka saudara dengan pendeta yang benar-benar. Yang dia bahas itu benar-benar adalah firman Tuhan. Ya. Kalau dia mau pakai bukti sejarah silakan. Ya. Nah, kalau dia mau pakai pikiran si ini, pikiran si itu udah biasanya itu semua dengar. Gitu ya. Saya menjaga hati sampai seperti itu. Ya. Jangankan orang dengar, sedangkan orang berdoa harus diuji. Ya? Waktu orang pikir ini pekerjaan Roh Kudus, itu saja harus diuji. Yang bilang diuji siapa? Paulus yang bilang. Uji segala roh. Yang orang uji bukan cuma roh yang bekerja pada orang lain. Sampai yang bekerja kepada dirimu, itu kau uji. Sungguhkah ini dari Roh Kudus? Atau siapa yang berbicara? Nah, orang yang terbiasa murni terhadap pekerjaan Roh Kudus, ya, dia akan sangat berhati-hati. Iya saudara. Itu kenapa saya bilang, aduh mau gampang-gampang mau percaya. Aduh kenapa dia membangkitkan orang mati biar apa le? Biar dibilang oh kenapa kita 2 minggu kita di surga. Oh kasihan. Kayak banyak bikin genap 2 tahun. Ya, betul saudara. Bukan apa-apa. Ya. Ini firman Tuhan misalnya. Wahyu. Ini penulisnya Yohanes. Dia melihat sorga terbuka. Dia saja tidak pergi ke sorga. Coba ini penulis surat Wahyu. Coba kalau saudara baca. Dia bukan dari sorga. Dia lihat dari bumi. Itu yang tulis surat Wahyu. Kau angkot apa? Udah pikir gampang. Ya, so itu jangan sembarangan. Ya. Iya, saya termasuk sangat keras terhadap hal itu. Ya. Karena pekerja-pekerja palsu. Ya. Harusnya dia tidak mendapatkan tempat di hati kita. Ini boleh. Akhirnya apa? Kebenaran yang sejati digeser oleh kebenaran-kebenaran buatan manusia. Cuma supaya bikin orang terkesan. Selama itu dalam hati. So itu bayangkan saudara. Di sini saya terus terang kepada saudara. Kita yang mimpi baku dapatin Tuhan Yesus belum pernah. Cuma mimpi yang tidak pernah. Kok ada karang apa? Itu kita bilang ke saudara. Jangankan jalan baku dapat yang ada. Itu kita bermimpi. Ya. Saya sih dari tadi saudara sebenarnya. Aduh rasa bagaimana sekali. Karena sebenarnya tadi pagi saya mimpi saudara. Sesuatu yang membuat saya. Tuhan kenapa kok kita mimpi begitu. Ada orang yang saya lihat di mimpi itu yang saya benar-benar tidak menyangka saudara. Saya berpikir, loh ini benar-benar di luar dugaan itu mimpi toh. Semoga kata itu mimpi. Saya juga bingung, kenapa kok kita mimpi begitu.
lumayan sudah saya sampai begini. Ada kayak apa ini mimpi kong aneh. Masalahnya terlihat begitu jelas. Semoga itu cuma mimpi. Kan biar kita pemimpi ya, tetap kan semua tuh perlu diuji kebenarannya. Gitu. Itu kan mimpi. Ya sudahlah Tuhan. Tuh, tolong supaya semoga itu cuma mimpi. Nah, kalau sampai itu betul, berarti cuma Tuhan yang bisa robah. Kita mau bikin apa? Ngeri saudara. Ya. Saya sangat berharap orang semua ini baku dapat dengan Tuhan. Iya. Dalam doa tadi sore, memang yang ada di hati saya soalnya cuma berapa nama saudara. Ya. Tapi pokoknya berapa nama saja yang Tuhan ingatkan, tadi aku bilang ya. Siapa saja yang Tuhan ingatkan, memang tidak semua saudara. Ya. Saya juga aneh saudara. Dan terima kasih Tuhan, saya bilang, Tuhan. Ya. Tuhan ingatkan itu dan itu yang kita bilang. Masa yang kita tidak tahu orang mau berakhir kapan, orang tidak tahu. Tapi yang jelas kedatangan Tuhan oleh Paulus, dia gambarkan begitu dekat. Dan sekali lagi, Tuhan tidak menyatakan Paulus salah. Hanya karena dia membicarakan seolah-olah Tuhan datang besok. Saya lihat justru Tuhan suka sekali dengan orang yang seperti itu. Itu sebabnya mengapa saudara, saya pun taruh dalam-dalam di hati saya, Tuhan tolong hamba-Mu. Jangan abaikan kesempatan yang Tuhan masih beri. Tuhan masih kasih ingat. Kalau orang berbuah, kalau ranting kita berbuah, enggak usah bingung waktu Tuhan bersihkan. Tapi waktu kau tidak berbuah, satu, tidak berbuah. Kedua, buahmu tidak baik. Berbuah tapi tidak baik. Kau akan dipotong. Ranting itu dipatahkan. Itu Yohanes 15. Saudara ada terus di rumah Tuhan. Ya. Jangan biarkan saudara berpikir yang penting saudara duduk. Kali lagi selalu cek. Kenapa aku tidak berubah? Kenapa aku tidak berubah? Mengapa aku tidak berubah menjadi seseorang yang makin hari makin menyukai, makin mencintai firman Tuhan? Harusnya kan ini jadi pertanyaan. Siapanya enggak tanya? Pak diri sendiri. Ada apa Kang? Tuh khotbah keras. Kita bukan cuma enggak berubah, mengantuk. Sekali lagi saya bilang ke saudara, itu tanda sakit rohani. Aduh percaya deh saudara. Mau sadar. Kok mau berubah bagaimana coba? Pendeta ini selalu bicara-bicara orang mengantuk. Loh orang lain begini. Terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan masih ada kasih ingat kita kok jangan mengantuk. Oh terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan
taruh kira pak kita. Justru kalau engkau sampai sekarang masih mengantuk dan ternyata firman Tuhan tidak lagi menyinggung soal itu, artinya kau lepas dari perhatian Tuhan. Lalu senang. Gimana sih? Kecuali engkau saya nak mengantuk, senang. Engkau sampai sekarang engkau tetap mengantuk. Orang lain, aduh terima kasih Tuhan. Tuhan masih dapat pak kita. Oh Tuhan, terima kasih engkau masih memperhatikan. Kita janji mulai sekarang kita berubah. Begitu saudara. Puji Tuhan yang biasa kita lihat mengantuk, ini yang nak mengantuk. Mau tanya sebenarnya dia bikin apa tadi? Kok bisa engkau nak mengantuk? Biasanya tak tahu kalau 10 menit dia semua tidur. Ini semangat sekali tadi, pegaga. Ya. Sementara itu lain memang begitu. Ya. Saya mau berdoa, Tuhan bagus kasih ciri apa begitu dong. Jangkung mang kasih ciri balak Tuhan, jangan. Air jo, tik tik tik, bunyi hujan di atas genteng. Tuh, yang kalau balak Tuhan harusnya semua benjol kasih yang dia. Jangan kasih. Tuh. Kasih ciri akan kopi di kepala. Tuh, kasih menetes. Tuh. Dari kepala turun kong. Aduh kopi ini gue Kang. Aduh, Tuhan dah kasih bangun pak kita. Begitu kan. Tuh. Bersyukur ya. Jadi kalau Tuhan masih kasih ingat, oh Tuhan berarti kita Tuhan punya. Aduh terima kasih Tuhan. Tuhan masih ada kasih ingat apa kita. Bukan mungkin, berarti kita mengantuk soalnya nak kantara. Masih mengantuk malah nak kantara. Bagaimana ini? Engkau pesuka engkau luput dari perhatian Tuhan. Kalau cuma luput dari kita perhatian ya kasih yang saudara, saya bisa apa? Tapi saudara luput dari perhatian Tuhan, kong siapa mau tolong bangko kalau begitu? Coba kok saudara tuh, stop jo Tuhan, tolong Tuhan. Soalnya tidak lama Tuhan datang. Biarlah aku sungguh-sungguh di bawah Tuhan. Oh kasih yang Tuhan. Terima kasih banyak. Obat. Saudara kan yang tahu sekali minum obat kan saudara tuh. Kita kan tuh ini tahu apa-apa. Bagaimana kau minum obat? Ada di sini yang aduh kita kok penyakit. Satu kali telang kok pendeta sampai 10. Aduh bagaimana itu mari kita kok serta biasa. Soalnya aja pakai air cuma langsung masuk semua. Aduh kita kalau cuma besar-besar bagian tuh obat kacili itu. Kita aja telang tuh obat rupa cucur pendeta. Hebat ya. Kalau tuh obat rupa cucur kok enggak pakai air ya. Memang kok jago engkau pegar gantang. Coba saudara. Kalau itu obat masih berasa lemong, berarti cuma forkanaya itu. Tuh. Kalau itu obat sonin tahu dia berasa apa tuh. Nah itu for orang dewasa. Kan begitu. Jadi waktu firman Tuhan datang keras, tahu-tahu orang mereka yang sakit, pendeta loh. Obat for orang dewasa apa? Susah mau minum tuh. Mesti jatuh tutup mata. Susah mau talang. Kenapa kau sudah dewasa? So tua. So sakit le. Kau enggak apa itu obat keras. Memang begitu. So sakit kau dipesuka tuh obat berasa binyolos. Ya ilah. Itu pasti bukan obat binyolos, itu bukan obat. Obat yang mesti berasa obat. Jadi
kayak apa nih khotbah malam ini? Duh, belama kompe keras lagi. Loh, untuk mengobatimu tuh supaya mulai malam ini sudah so mulai sehat. Oh Tuhan, terima kasih. Duh, dapat rasa kita rupa agak sehat malam ini. Aduh, berarti hari Minggu kita mesti datang. Kenapa? Supaya ada obat baru. Nah gitu, makin hari aku makin kuat. Akhirnya dulunya tidak pernah berbuah. Kemudian, kita bukan cuma senang sekali. Aku berbuah. Begitu. Ini setiap kali kalau semua bilang tentang khotbah tentang perubahan, dia semua ganu mulai singgung lepa kita. Iya ampun ini yang tidak rencana berbuah. Tuh kalau berubah nih mau, apa nih mau berbuah? Berubah dulu baru berbuah. Gitu toh. Oke ya. Puji Tuhan ya. Sudah dapat lihat ini so. Puji Tuhan loh. Dapat ini ada tanda-tanda perbaikan. Haleluya. Oh, oke. Mari tambah diri.